Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Waalaikumsalam. Mustaqim, selamat datang di Podcast Semesta atau Semesta, di mana pada podcast hari ini kami mengambil tema udara yang kita hirup, teman sehat atau musuh dalam diam. Sebelumnya, perkenalkan saya Zahwalia Putri. Saya berkesempatan menjadi host pada podcast Semesta hari ini. Tentunya teman-teman, saya tidak sendiri karena saya bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Triana Sri Santiorini, SKMMS. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Topik yang akan kita bahas pada hari ini merupakan topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tetapi seringkali kita abaikan, yaitu kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Teman-teman tahu nggak sih, udara yang terlihat bersih sebenarnya bisa menyimpan ancaman bagi kesehatan kita. Polusi udara menjadi salah satu silent killer terbesar di dunia. Dampaknya tidak hanya terasa secara fisik, tetapi juga terasa secara mental. Baik, langsung saja teman-teman, kita sambut narasumber podcast pada hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dan bergabung pada podcast semesta hari ini. Sama-sama. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga Ibu selalu sehat dan Amin. diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitasnya setiap hari. Amin. Oke, untuk teman-teman yang sedang menonton jangan kemana-mana karena episode ini akan penuh dengan wawasan dan informasi penting. Yuk langsung saja kita mulai. Baik Ibu, sebagai openingnya, mungkin beberapa teman-teman di sini seringkali mendengar kata kualitas udara, tetapi sebenarnya belum tahu apa sih itu kualitas udara dan bagaimana cara mengukurnya. Baik, terima kasih pertanyaannya luar biasa ya terkait tentang kualitas udara. Kualitas udara itu sangat bergantung dari kondisi di suatu tempat gitu ya atau di suatu daerah di mana kondisi itu sehat atau tidak sehat gitu ya atau baik atau buruk gitu ya, bisa kita katakan baik atau buruk kualitas udaranya. Nah, di mana kualitas udara itu sangat mempengaruhi kehidupan dari kesehatan manusia, mempengaruhi dari kondisi lingkungan, juga mempengaruhi dari ekosistem yang ada di tempat tersebut. Nah, selain itu, faktor-faktor dalam kualitas udara itu sangat dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Ada faktor fisik, faktor kimia, dan faktor biologi. Ya. Di mana faktor fisik ini adalah melihat kondisi dari kualitas udaranya. Misalnya, apakah kualitas udara itu ada asap gitu ya, membuat sesak atau pengap, itu adalah kondisi fisiknya, berarti kualitas udara tersebut sudah tercemar gitu. Nah, kualitas udara yang baik itu bila jumlah partikel atau jumlah bahan kimia yang ada di dalam kualitas udara itu kecil atau rendah gitu ya. Makanya kualitas udara itu dipengaruhi faktor fisik dan kimia. Kemudian kalau faktor biologinya tentu tidak mengandung bakteri atau kuman atau mikrobiologi yang ada di lingkungan tersebut sehingga akan berpengaruh terhadap kesehatan dari manusia ya tentunya. Nah, dari pertanyaan tadi juga terkait tentang bagaimana cara mengukur gitu ya. Cara mengukur kualitas udara itu ada 6 yang sering kita sebut dengan namanya ISPU. Indeks Standar Pencemar Udara ya. Yang pertama itu adalah partikulat. Ya, sering disebut dengan PM10 atau sekarang sudah berkembang menjadi PM2,5. Artinya jumlah besaran partikel yang bisa masuk ke dalam pernafasan kita itu sudah lebih kecil lagi, 2,5 gitu. Kemudian yang kedua adalah CO, ya, karbon oksida. Kemudian SO2, sulfur dioksida. Yang keempat adalah NO2, nitrogen dioksida. Kemudian yang kelima adalah O3 atau sering disebut dengan ozon gitu ya. Yang keenam adalah hidrokarbon atau disebut dengan HC. Nah, 6 kelompok tersebut yang dimaksudkan dalam ISPU tadi merupakan parameter untuk mengukur kualitas udara. Jadi kalau kualitas udaranya itu di atas dari 6 standar tersebut, berarti kualitas udara itu lagi nggak sehat, lagi nggak baik-baik aja, dimaksudnya dalam kualitas udara yang buruk seperti itu. Setelah Ibu jelaskan dengan sangat rinci sekali mengenai kualitas udara dan tadi juga dijelaskan bagaimana cara mengukurnya, lalu seberapa besar sih Ibu pengaruh kualitas udara tersebut terhadap kehidupan sehari-hari?
kita tidak bisa memungkiri atau kita tidak bisa bohong bahwa manusia membutuhkan udara untuk bernafas ya. Jadi kalau nggak ada udara ya kita nggak bisa bernafas, mau nggak mau makhluk hidup akan mati ya, terutama manusia gitu ya. Nah, pengaruhnya seperti apa? Pengaruhnya tentu berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dari manusia ya, karena kalau kondisi kesehatan itu kondisi lingkungan, kondisi kualitas lingkungan itu tidak baik, maka yang sering terjadi pada manusia adalah lebih kepada penyakit pada pencernaan. Tetapi gitu ya, dari beberapa penelitian yang saya baca bahwa dampaknya itu bukan hanya pada pernafasan saja, tapi berdampak juga kepada organ-organ tubuh yang lainnya gitu. Jadi bukan hanya pada saluran pernafasan tapi juga pada yang lainnya. Juga sampai bisa menimbulkan terjadinya perlambatan dari perkembangan janin gitu ya di dalam tubuh ibu yang sedang hamil gitu. Padahal kan kalau kita lihat jauh ya gitu ya, dari pernafasan kok bisa tiba-tiba ke janin gitu. Ternyata ada dampaknya seperti itu. Jadi dampaknya itu bukan hanya pada kesehatan pada saluran pernafasan saja, tapi juga berdampak pada unsur yang lainnya. Itu pada manusia ya gitu. Tadi pertanyaannya pada manusia atau sama lingkungan juga ya? Pada manusia. Pada manusia ya. Oke, baik. Jadi pengaruhnya cukup besar ya. Iya, betul. Pada kesehatan. Iya. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang faktor utama penyebab. Aktivitas sehari-hari seperti transportasi, penggunaan bahan bakar, ataupun merokok, apakah aktivitas-aktivitas tersebut dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap polusi udara? Ya, yang pasti jawaban saya ya. Cuman besar atau kecilnya kontribusi tersebut sangat bergantung dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia ya. Karena sumber pencemar di udara itu bisa kita bagi menjadi dua. Ada pencemar secara alamiah, ada juga pencemar secara buatan. Nah, di mana pencemar secara buatan itu apa yang ditanyakan tadi tuh karena transportasi gitu ya, kemudian kegiatan industri atau pembakaran di rumah itu adalah sumber pencemaran udara secara buatan gitu ya. Nah, kalau secara alamiah itu bisa terjadi misalnya dari letusan gunung berapi gitu ya, dan sebagainya mengeluarkan abu, debu dan sebagainya vulkanik ya, itu yang disebut dengan pencemaran kualitas udara secara alamiah. Nah, dalam konsep pencemaran udara itu kan sebenarnya awalnya gitu yang disebut dengan pencemaran udara itu hanya karena aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Pencemaran secara alamiah tidak masuk dalam pencemaran kualitas udara. Tetapi di dalam peraturan perundangan yang baru itu bahwa kualitas udara yang tidak baik atau pencemaran udara itu juga dipengaruhi oleh faktor terjadinya pencemaran udara secara alamiah. Karena pencemaran udara yang terjadi secara alamiah ini dipengaruhi juga oleh aktivitas manusia sebelumnya, gitu. Akhirnya memicu kondisi alamiah itu. Nah, dan kualitas pencemaran di udara itu sebenarnya ada pencemaran udara primer, ada pencemaran udara sekunder. Kalau yang primer itu yang memang langsung keluar gitu ya dari satu jenis unsur kimia saja, tetapi kalau yang sekunder itu adalah sudah terjadi percampuran gitu ya, terjadi percampuran antara pencemar udara primer dan pencemar udara primer yang lainnya, akhirnya akan menimbulkan menjadi pencemar udara sekunder. Jadi faktor yang berkontribusinya itu sangat banyak sekali ya? Banyak, terutama dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia ya, pembakaran sampah, kemudian alat transportasi ya dari bahan bakarnya, kemudian dari asap rokok. Nah, yaitu asap rokok juga sangat berbahaya tuh ya, terutama untuk perokok pasif ya. Sama satu lagi dari kegiatan industri seperti itu. Kita sudah berbicara mengenai kualitas atau polusi udara secara umum. Kali ini pertanyaannya sedikit lebih spesifik. Ya. Jadi ada beberapa kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronis. Pertanyaannya, bagaimana kualitas udara dapat mempengaruhi kelompok-kelompok rentan tersebut? Baik, mulai dari kelompok rentan anak-anak dulu ya. Nah, anak-anak itu kan sistem organ tubuhnya belum 100% terbentuk gitu ya. Jadi akan sangat mungkin pada saat masuknya benda asing ke dalam tubuhnya gitu ya, maka untuk menolaknya atau mengeluarkan bahan toksik itu dari dalam tubuhnya kan akan sangat sulit. Yang sering terjadi pada anak-anak itu adalah menjadi perlambatan dari pertumbuhan.
Nah, perlambatan pertumbuhan itu akibat apa? Akibat dia pada menghirup udara yang tidak sehat, maka dia menderita penyakit. Biasanya anak-anak tuh lebih pada pneumonia gitu ya. Kemudian penyakit paru-paru ya, mungkin lebih arah itu. Dengan dia paru-paru, kemudian batuk dan seterusnya kan akhirnya mengurangi imunitas dari daya tahan tubuhnya. Nah, itu bisa menjadi memperlambat perkembangan pertumbuhan. Kemudian seperti saya sampaikan tadi juga bahwa dari hasil penelitian dari asap kendaraan bermotor ya yang menggunakan bahan bakar pada saat dulu kan masih menggunakan timbal ya di dalam bahan bakarnya ya, karena kan dia bensin itu termasuk alat bahan bakar yang mengeluarkan polusi udara cukup banyak ya gitu ya. Nah, itu ternyata kalau terhirup oleh ibunya yang sedang hamil gitu ya, maka dari hasil penelitian, kebetulan saya juga melakukan penelitian tentang itu gitu ya, itu ternyata bisa masuk ke dalam janin ibu. Nah, sehingga kadar timbal yang ada di dalam janin ibu itu terhirup atau tersedot, terabsorpsi oleh si janinnya gitu ya, janinnya. Sehingga timbal itu masuk ke dalam tubuh si janin. Nah, karena masuk dalam tubuh janin, akhirnya mempengaruhi proses perkembangan dari janin tersebut. Akhirnya bayinya lahir dengan BBLR. Nah, tahu BBLR dong ya, berat badannya nggak sesuai dengan normalnya seorang bayi yang dilahirkan. Itu untuk anak-anak ya, jadi lebih pada penyakit pada pernafasan, menimbulkan akhirnya perlambatan pertumbuhan atau pada proses ibu yang sedang hamil. Kemudian pada usila atau pada manula ya, orang yang sudah lanjut, itu kan mereka sudah kondisi daya tahan tubuhnya itu sudah lebih menurun gitu ya, karena organ tubuhnya sudah dipakai sekian tahun gitu ya, sehingga terjadi penurunan. Itu yang sering terjadi adalah apabila manula ini gitu ya, atau sekalian menjawab yang tadi yang kelompok rentan ya. Nah, kelompok rentan ini kan lebih banyak biasanya memang pada manula, misalnya pada penyakit jantung gitu ya. Penyakit jantung itu kan tidak boleh berada di tempat yang kondisi kualitas udaranya nggak baik. Nah, itu memicu. Nah, lebih memicu untuk menjadi sesak dan sebagainya. Atau misalnya penderita penyakit asma. Nah ya, penderita penyakit asma pada dewasa juga bisa pada kelompok tertentu tadi ya, penderita penyakit asma ya. Nah, itu apabila berada di tempat yang kualitas udaranya nggak baik, maka akan memicu. Jadi kualitas udara yang tidak baik ini baik untuk manula atau usila gitu ya. Kemudian untuk orang yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu, dia akan merasa kondisi lingkungannya tidak baik, tidak sehat, sehingga memicu penyakit-penyakit itu untuk keluar gitu, menjadi keluar. Mungkin itu jawabannya. Sangat lengkap sekali. Iya, terima kasih. Kalau dibahas lebih lanjut tidak cukup di Iya, panjang ya. Oke, selanjutnya, apakah ada efek tidak langsung yang signifikan terhadap manusia akibat paparan udara yang buruk? Seperti misalnya penurunan produktivitas. Iya, memang kalau kualitas udara yang buruk, kalau kita berada di suatu tempat gitu ya, pada saat udara kita tempat tersebut sirkulasi udaranya tidak baik, tentu akan berpengaruh terhadap produktivitas gitu. Misalnya kita berada di tempat kerja ya, dengan menggunakan bahan kimia yang berlebihan, pasti dong ya di tempat kerja, terutama di industri gitu ya, atau orang yang bekerja di jalan ya, seperti petugas lalu lintas dan sebagainya, itu pada saat berada di kondisi cuaca yang cuaca polusi yang cukup tinggi gitu ya, maka dia akan menimbulkan rasa nggak nyaman gitu, sesak nafas dan sebagainya. Nah, atau misalnya di tempat kerja dengan kondisi ruangan kerja yang panas, atau misalnya panas karena polusi ya, karena bahan-bahan kimia tadi yang digunakan, sehingga menjadi sirkulasinya tidak baik, akan menimbulkan heat stroke atau heat cramp gitu ya pada pekerja. Jadi sebenarnya itu bisa terjadi. Kemudian kalau yang tadi pertanyaannya tidak langsung ya, ada yang tidak langsung berakibat, ya mungkin salah satunya tadi itu pada penurunan berat badan pada bayi ya kan, itu kan dampaknya nggak langsung. Kemudian perkembangan pada anak-anak gitu ya, karena polusi udara nggak baik, akhirnya batuk dan sebagainya, akhirnya menimbulkan terjadinya perkembangan yang tidak baik, yang mungkin sekarang lebih banyak bukan hanya karena faktor gizi ya, karena faktor lingkungan yang tidak baik, kondisi air yang tidak baik, akhirnya bisa menimbulkan stunting ya. Nah, lagi booming juga nih dibahas tentang stunting seperti itu. Mungkin itu ya, terjawab kan pertanyaannya? Oh, baik, terima kasih.
Lalu sekarang ini kan sudah banyak sekali ya Bu pengguna motor ataupun mobil listrik. Banyak sekali sekarang digunakan oleh orang-orang. Dan menurut Ibu, apakah penggunaan motor listrik dan mobil listrik tadi itu merupakan cara yang efektif yang dapat menjadikan solusi jangka panjang untuk mengurangi polusi udara, terutama pada daerah perkotaan? Ya, itu sangat mungkin dan eh, karena apa? Karena dengan tidak menggunakan bahan bakar gitu ya, dengan bahan bakar yang biasa dipergunakan, bahan bakar bensin dan sebagainya, itu kan akan menghasilkan emisi ya. Emisi di udara, kalau emisinya semakin banyak, maka bisa menimbulkan terjadinya efek gas rumah kaca, ya kan? Mungkin teman-teman tahu ya efek gas rumah kaca, di mana efek gas rumah kaca ini bisa menimbulkan terjadinya penipisan lapisan ozon gitu ya, sehingga mempengaruhi terhadap kualitas lingkungan ya di lingkungan kita. Nah, dengan menggunakan kendaraan bermotor listrik ya, itu yang pertama adalah menggunakan energi terbarukan, ya kan? Jadi kan kita tahu ya bahwa ada banyak yang kita gunakan energi yang tidak terbarukan, apalagi menggunakan fosil dan sebagainya, bahan bakar kan lama-lama habis tuh. Nah, jadi untuk sustainable development ya gitu ya, pengembangan pembangunan yang berkelanjutan, maka memang diperlukan penggunaan inovasi-inovasi tadi menggunakan listrik tadi. Karena dengan listrik kan menggunakan energi terbarukan, satu itu. Kedua, mengurangi emisi dari polusi dari kendaraan bermotor yang tidak menggunakan bahan bakar, karena kalau pakai listrik kan tidak mengeluarkan emisi yang mempengaruhi terhadap kondisi lingkungan. Jadi menurut saya cukup efektif sih menggunakan kendaraan dengan menggunakan listrik tadi. Yang pertama mengurangi emisi pencemaran di udara, yang kedua adalah menggunakan energi yang terbarukan gitu. Cukup efektif menurut saya. Mobil dan motor listrik. Iya. Oke, luar biasa Ibu, sangat jelas dan penting sekali pembahasan yang sudah Ibu jelaskan tadi mengenai polusi udara. Lalu terakhir Ibu ya, dan mungkin ini pertanyaan yang banyak juga dipertanyakan oleh teman-teman, yaitu apa saja langkah-langkah yang bisa diterapkan atau dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas udara? Baik, yang pertama kita mulai sadar gitu ya bahwa lingkungan itu atau kualitas udara itu, kalau kualitas udaranya tidak baik akan kembali lagi kepada kita sebagai manusia atau makhluk hidup lah ya kalau itu. Tapi kan untuk kesehatan tentu pada manusia. Dengan kondisi kualitas udara yang tidak sehat karena aktivitas yang dilakukan oleh manusia akan kembali lagi kepada diri manusia itu sendiri ya. Jadi saya selalu bilang samakan diri kita dengan lingkungan gitu loh. Pada saat kita membuang sesuatu ke lingkungan, pada saat kita mengeluarkan misalnya pembakaran misalnya membakar sampah atau limbah padat gitu ya, atau membakar plastik dan sebagainya, itu kan emisi yang keluar kan cukup mempengaruhi kondisi kualitas udara ya. Itu kan balik lagi ke kita. Dan seperti pernyataan saya di awal bahwa manusia sangat membutuhkan udara untuk bernafas. Kalau nggak ada udara untuk bernafas, ya kita nggak bisa hidup gitu kan. Tapi mau tidak mau kita tidak bisa memilih gitu ya. Masa sih mau pakai oksigen terus untuk dapat udara bersih, kan nggak gitu juga gitu ya. Jadi yang pertama itu tidak melakukan pembakaran secara berlebihan gitu ya. Misalnya untuk sampah-sampah yang ada di rumah, misalnya kegiatan di rumah mungkin dengan cara di daur ulang ya, dipergunakan kembali atau dibentuk bentuk lainnya. Kemudian untuk sampah-sampah yang bersifat organik gitu ya, bisa dibuat menjadi biogas ya. Biogas itu kan salah satu pengganti gas ya, karena gas kan dari fosil nih. Nah, menjadi energi terbarukan. Kemudian tidak menggunakan kendaraan bermotor lebih sering gitu ya. Jadi mungkin lebih banyak menggunakan kendaraan transportasi umum gitu ya. Kemudian berjalan kaki atau bersepeda lah ya, seperti itu. Jadi mengurangi pembakaran, kemudian tidak menggunakan kendaraan bermotor secara berlebihan gitu, atau sesuai kebutuhan aja lah ya gitu. Kalau masih bisa naik kendaraan umum ya gitu. Kemudian selain itu juga tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang akan mempengaruhi kerusakan pada lingkungan, terutama terjadinya pencemaran
udara gitu ya. Kemudian tidak merokok ya. Ini kunci penting nih, tidak merokok untuk teman-teman gitu ya, bahwa perokok itu bukan hanya mengganggu orang lain juga ya. Buat diri sendiri dia akan terganggu terhadap penyakit yang dari rokok tersebut, tapi untuk orang lain juga ternyata sebagai perokok pasif gitu ya, dia juga akan terganggu. Tidak merokok, tidak menggunakan bahan kimia yang berlebihan gitu ya, kemudian tidak membakar sampah sembarangan atau tidak melakukan pembakaran, dan juga mempergunakan alat transportasi. Itu sih mungkin ya yang poin-poin pentingnya. Intinya adalah tidak menggunakan bahan-bahan yang akan menghasilkan keluaran atau efluen yang akan mengganggu kualitas udara. Jadi banyak ya sebenarnya. Banyak sebenarnya bisa dilakukan. Itu ya, tambah lagi tanaman. Menanam pohon. Jadi menanam pohon itu adalah salah satu cara untuk mengurangi terjadinya pencemaran udara. Ya, jadi tanaman-tanaman itu biasanya kan ada, kalau kegiatan-kegiatan itu melakukan penanaman 1000 pohon gitu. Langitku bersih, langitku biru, dalam beberapa waktu harus matikan listrik ya kan, 1 jam aja. Nah, itu salah satu cara untuk mengurangi terjadinya pencemaran udara. Baik Ibu, tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak atas waktu dan pemaparan topik yang sangat berharga hari ini. Kita sudah banyak sekali membahas mulai dari apa itu kualitas udara, dampaknya terhadap kesehatan, hingga langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk melindungi diri dan meningkatkan kualitas udara di sekitar kita. Sebelum kita akhiri, mungkin Ibu ada pesan utama yang ingin disampaikan kepada teman-teman penonton podcast hari ini terkait pentingnya menjaga kualitas udara. Baik, untuk teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini, pesan saya yang pertama adalah menjaga kualitas udara sangat penting ya. Karena apa? Karena kita bernafas membutuhkan udara. Jadi kalau kita yang melakukan polusi udara itu, kita yang menyebabkan terjadinya polusi udara itu, maka akan berbalik lagi pada diri kita. Jadi gunakanlah bahan bakar seminimal mungkin, tidak melakukan pembakaran, penggunaan bahan kimia tidak berlebihan, dan juga melakukan penghijauan. Atau kalau di rumah, kalau siang hari cukup matikan listrik karena sudah ada bantuan dari sinar matahari gitu ya. Jadi menggunakan sumber-sumber alamiah dengan sebijak mungkin, dengan tidak mengeluarkan polusi yang ada di udara. Mungkin itu pesan saya. Terima kasih sekali lagi Sama-sama Dr. Triana Sri Santiorini SKM Inkes atas diskusinya yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi langkah awal bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap kualitas udara dan juga kesehatan. Untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga menonton, terima kasih sudah setia sampai akhir pada podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk berbagi episode kali ini kepada teman-teman ataupun keluarga yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like dan juga subscribe channel ini dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan episode menarik lainnya. Saya Zahwalia Putri bersama Ibu Triana pamit undur diri. Mari jaga kesehatan diri serta lingkungan kita bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.